Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Bagosadewo dari kelas metodologi penelitian kelas D. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Timbulan Minyak Jelantah dari Rumah Makan dan Pedagang Kaki Lima di kawasan Kecamatan Bantul. Baik, selanjutnya kita masuk ke outline. Outline yang akan saya bahas yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima ada tinjauan pustaka, dan yang terakhir ada metode penelitian. Baik, kita masuk ke latar belakang. Seluruh dunia saat ini mengalami permasalahan limbah minyak jelantah yang sangat besar sekali. Permasalahan limbah minyak jelantah ini tidak hanya dialami oleh negara berkembang, melainkan negara maju pun juga mengalami permasalahan yang sama. Sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap sepele limbah minyak jelantah, dikarenakan mereka belum mengetahui dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan dan kesehatan. Padahal, di dalam kandungan minyak jelantah terdapat senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang ditimbulkan dari proses penggorengan seperti senyawa peroksida dan senyawa benzen. Di negara Indonesia, minyak jelantah masih banyak disalahgunakan. Mereka masih menganggap bahwa minyak jelantah masih dapat digunakan untuk menggoreng makanan kembali. Sebuah penelitian terhadap timbulan minyak jelantah dari sebuah restoran di Kecamatan Serang yang memiliki timbulan total berat dan volume didapatkan selama 8 hari sebesar 1.673,78 kg dan 1,884 meter kubik, penelitian dari Husna tahun 2020. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aini tahun 2020 juga tentang timbulan minyak jelantah dari rumah makan di kawasan kuliner alun-alun Kecamatan Kendal, yang penelitiannya dilakukan selama 8 hari, didapatkan jumlah timbulan total berat dan volume minyak jelantah sebesar 561,693 kg dan volumenya sebesar 0,58766 meter kubik. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu kita akan meneliti berapa jumlah timbulan minyak jelantah yang akan dihasilkan dari rumah makan dan pedagang kaki lima di kawasan Kecamatan Bantul. Kemudian yang kedua, kita akan meneliti bagaimana karakteristik minyak jelantah yang dihasilkan dari rumah makan dan pedagang kaki lima di kawasan Kecamatan Bantul ditinjau dari parameternya. Ada 3, yaitu yang pertama ada massa jenis, yang kedua ada kadar air, dan yang ketiga ada angka asam. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk memeriksa besaran timbulan minyak jelantah yang berasal dari rumah makan dan pedagang kaki lima di kawasan Kecamatan Bantul. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyelidiki karakteristik minyak jelantah yang berasal dari rumah makan dan pedagang kaki lima di kawasan Kecamatan Bantul berupa tadi 3 parameter yaitu massa jenis, kadar air, dan angka asam. Selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, manfaatnya yaitu mendapatkan informasi mengenai jumlah timbulan dan karakteristik limbah minyak jelantah dari kegiatan pedagang kaki lima dan warung makan di kawasan Bantul. Yang kedua, sebagai referensi awal untuk penelitian menentukan teknologi alternatif pemanfaatan limbah minyak jelantah. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka, yaitu minyak jelantah. Minyak jelantah adalah sebuah limbah yang jika tidak dikelola dengan baik dan benar akan menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Minyak jelantah adalah sebuah minyak yang terdiri dari gliserida yang memiliki rantai karbon panjang. Dikutip dari Budianto tahun 2012. Minyak jelantah biasanya berasal dari bekas minyak sayur, minyak goreng, minyak jagung, minyak samin, dan minyak lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian, yaitu akan membahas tentang lokasi penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan dengan survei langsung ke lokasi yang dijadikan tempat penelitian. Kegiatan penelitian ini dilakukan di rumah makan dan pedagang kaki lima yang proses memasaknya menggunakan minyak goreng dan berpotensi menghasilkan limbah minyak jelantah. Kecamatan Bantul ini dipilih sebagai lokasi penelitiannya dikarenakan terdapat banyak kuliner malam sehingga bisa menemui banyak rumah makan dan pedagang kaki lima yang sedang berjualan. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Untuk tahapan penelitiannya yang pertama saya akan mengidentifikasi masalahnya. Kemudian kita masuk ke studi literatur dan survei kondisi awal.
Dan selanjutnya akan masuk ke penentuan titik sampel. Selanjutnya saya akan mengumpulkan data-datanya, selanjutnya akan proses pengambilan sampel, selanjutnya adalah menganalisis data dan pembahasan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke penentuan titik sampel. Berdasarkan SNI 19394/1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan digunakan untuk menentukan jumlah titik sampel. Menggunakan metode ini dikarenakan minyak jelantah termasuk dalam kategori sampah yang berasal dari sisa kegiatan manusia. Berdasarkan SNI 19394/1994, untuk jumlah sampelnya yang diambil dari rumah makan atau restoran, hotel, dan lainnya sebanyak 10% dari keseluruhan populasi. Paling sedikitnya yaitu 1. Selanjutnya kita masuk ke metode pengambilan sampel. Menurut SNI 19394/1994, lama waktu pengukuran timbulan minyak jelantah dilakukan selama 8 hari berturut-turut. Kegiatan pengukuran ini dilakukan pada titik sampel yang telah ditentukan untuk mewakili jumlah timbulan dan kualitas limbah minyak jelantah yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Untuk mengetahui karakteristik minyak jelantah, perlu pengujian di laboratorium. Pengujian karakteristik ini mengacu pada SNI 3741/2013 tentang minyak goreng. Untuk karakteristiknya sebagai berikut, yaitu uji massa jenis, uji kadar air, dan terakhir pengujian angka asam. Berikut jadwal tugas akhir yang terlampir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.